Hai guys, it's Anissa Hani Ruslim dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang seru banget nih. Yes, kita akan ngebahas reformasi gereja. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @sendknowledge. Reformasi Protestan terkenal karena terutama dikaitkan dengan Martin Luther dan penerbitan 95 tesisnya, serta perdebatan tentang penggunaan surat pengampunan dosa. Namun, penting untuk diingat bahwa reformasi Kristen di Barat telah direncanakan sebelumnya dan melibatkan lebih dari satu orang pemimpin. Meskipun umumnya dianggap sudah dimulai pada tahun 1517 ini guys dengan tesis Luthernya, namun tanggal pasti dimulainya reformasi masih kurang begitu jelas. Nah, secara umum nih guys, terdapat 3 gerakan reformasi utama, yaitu di Jerman, Inggris, dan Swiss, dan kesemuanya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu pada abad ke-16. Gerakan yang dipimpin oleh Martin Luther seringkali menjadi fokus utama ketika berbicara tentang perjalanan reformasi gereja abad ke-16. Sebelum memulai reformasi, Luther adalah seorang profesor teologi dan seorang pendeta yang sangat terhormat. Pengalaman penting yang membentuk pandangannya adalah kunjungannya ke Roma di antara tahun 1510 dan 1511, di mana ia menjadi saksi dari kurangnya nilai spiritualitas yang memuaskan dalam lingkungan gereja Roma kala itu. Keprihatinan ini diperkuat ketika ia melihat seorang biarawan Dominikan bernama Johann Tetzel yang menjual surat pengampunan dosa, dan saat itu diyakini dapat menghapus dosa-dosa seseorang dengan pembayaran sejumlah uang. Luther merasa sangat terganggu dengan praktik ini, dan terutama karena uang yang terkumpul dari surat-surat pengampunan dosa tersebut digunakan untuk membangun kembali gereja Basilika Santo Petrus di Roma. Menurut Luther, biaya pembangunan gereja ini guys seharusnya ditanggung oleh Paus, bukan oleh umat Kristen yang berasal dari masyarakat ekonomi sederhana. Sebagai respon atas hal ini, Luther lalu menulis 95 tesisnya yang memang mengarah pada serangkaian pernyataan yang mengkritik dan memprovokasi praktik indulgensi gereja kala itu. Pada awalnya, Luther berharap bahwa tesisnya ini akan menginspirasi adanya diskusi dan perubahan. Namun, tanggapan terhadapnya ternyata tidak sesuai seperti yang diharapkan guys. Ketidaksetujuan Luther terhadap praktik gereja semakin meluas dan menjadi perselisihan teologis yang lebih besar. Ia semakin yakin bahwa keselamatan seseorang tidak dapat diperoleh melalui perbuatan baik ataupun upaya manusia yang lain, namun hanya melalui anugerah dan pengampunan Tuhan semata. Luther juga mulai mempertanyakan otoritas gereja dan paus, di mana ia menyatakan bahwa Alkitab seharusnya menjadi satu-satunya sumber otoritas keagamaan dan bukannya tradisi gereja itu sendiri. Nah guys, keputusan penting yang mendukung gerakannya adalah penggunaan mesin cetak yang baru saja ditemukan. Hal ini memungkinkan Luther untuk mencetak dan menyebarkan terjemahan baru isi Alkitab, sehingga memberikan akses langsung kepada umat Kristen untuk mempelajari ajaran agama tanpa ketergantungan pada interpretasi gereja. Nah guys, hal ini adalah langkah revolusioner yang memungkinkan munculnya gerakan reformasi Protestan yang lebih meluas, sehingga menandai awal dari perubahan besar dalam sejarah agama Kristen di Eropa. Reformasi di Swiss bermula sekitar tahun 1522 di bawah pimpinan Ulrich Zwingli, seorang pendeta yang mengajarkan gagasan serupa dengan Martin Luther, namun dengan tingkat radikalisme yang lebih tinggi. Gerakan ini terutama berpusat di Zurich, di mana Zwingli dengan cepat mendapatkan pengikut dan memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1526, William Farel, seorang rekannya, membantu menyebarkan pesan reformasi ke wilayah berbahasa Prancis di Swiss, termasuk ke kota penting seperti Geneva.
Kemudian pada tahun 1536, Farel bertemu dengan John Calvin yang kelak akan menjadi tokoh sentral dalam organisasi gereja reformasi di Geneva. Calvin sendiri menulis karya monumentalnya yang berjudul Institusi Doktrin Agama Kristen dan nantinya akan menjadi dasar dari pemikiran teologis Calvinism. Reformasi di Swiss juga melibatkan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa sehari-hari sehingga memungkinkan masyarakat untuk membaca sendiri. Gerakan ini tidak hanya mempengaruhi Swiss, tetapi juga menyebar ke wilayah lain, bahkan hingga mencapai Skotlandia di wilayah barat dan Transilvania di daerah timur. Di Skotlandia, John Knox yang lalu terinspirasi oleh karya Calvin kemudian membentuk cabang Presbyterianisme dari aliran Protestanisme. Sementara itu, di Inggris, reformasi dimulai atas dorongan dari Raja Henry VIII. Ia pada awalnya tidak memiliki motivasi agama nih guys, namun lebih didorong karena masalah politik dan keuangan. Henry VIII kala itu sempat kecewa dengan penolakan dari Paus Clement VII atas pernikahannya dengan Catherine dari Aragon, yang kemudian memicu perpecahan dengan gereja Katolik Roma. Pada tahun 1534, Henry VIII lalu menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Inggris, di mana ia membentuk gereja Anglikan dan memulai reformasi di Inggris. Reformasi ini juga melibatkan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dan termasuk di dalamnya ialah reformasi liturgi. Gereja Katolik sendiri menanggapi berkembangnya reformasi Protestan dengan upaya kontra-reformasi atau yang intinya dibentuk secara sistematis untuk menanggapi tuntutan reformis dan mempertahankan otoritas serta tradisi gereja Katolik. Meskipun langkah-langkah teknis yang lain telah diambil sebelumnya, seperti komunikasi terhadap Martin Luther pada tahun 1521, namun guys, gereja Katolik secara keseluruhan sebenarnya sudah gagal dalam menahan perkembangan reformasi ini. Paus Paulus III sempat memulai langkah besar dengan mengadakan Konsili Trent pada tahun 1545, yaitu serangkaian pertemuan yang berlangsung dari tahun 1545 hingga 1563. Konsili ini tidak hanya membahas tantangan yang dihadapi oleh gereja Katolik dari kaum Protestan, namun juga menetapkan reformasi secara internal. Pada konsili pertama, terjadi perdebatan di antara para uskup tentang apakah perlu melakukan reformasi menyeluruh atau cukup dengan mengklarifikasi doktrin Katolik saja. Selain itu, ada banyak masalah lain yang dibahas, termasuk pengakuan iman Nikia dan Konstantinopel, jumlah sakramen atau tradisi yang harus dilakukan, dan isu-isu lain yang terutama telah dilantangkan oleh Martin Luther. Perdebatan politik sendiri telah menghambat kemajuan konsili pada tahun 1551 dan diskusi ini dapat berlanjut. Bagian kedua ialah membahas sakramen Ekaristi di mana gereja Katolik menegaskan keyakinannya bahwa roti dan anggur memang merupakan metafora dari perwujudan tubuh serta darah Kristus. Hal ini yang sebenarnya bertentangan langsung dengan dogma kaum reformis. Nah, meskipun konsili ini diinterupsi oleh perselisihan politik di saat Paus Paulus keempat naik tahta, namun pada tahun 1562, Paus Pius IV memutuskan untuk tetap melanjutkan konsili tersebut. Di bagian terakhir pertemuan, pernyataan dan dekrit yang baru kemudian dibuat, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai tahbisan, perkawinan, indulgensi, para santo, dan detail-detail lainnya tentang Ekaristi. Reformasi juga dilakukan terhadap moral para ulama, terutama untuk mengatasi masalah korupsi dan penyelewengan dana gereja. Meskipun upaya ini awalnya dilakukan untuk mengembalikan dukungan masyarakat bagi gereja Katolik di Eropa, namun perpecahan di gereja barat sudah terlalu dalam sehingga nilai-nilai Protestanisme terus berkembang dengan pesat.
Reformasi Protestan tidak hanya mengubah lanskap agama di Eropa, tetapi juga menciptakan gelombang konflik dan perang agama yang meluas di seluruh benua. Salah satu konflik awal terjadi di Prancis, di mana perang antara Katolik dan Protestan memicu pertempuran sengit. Meskipun akhirnya Prancis kembali ke agama Katolik, dampaknya termasuk dalam pemberian tingkat toleransi bagi komunitas Protestan di negara itu. Perang 30 tahun yang dimulai pada tahun 1618 di wilayah Jerman modern merupakan salah satu konflik paling mematikan dan merusak di Eropa. Konflik ini yang disebabkan oleh faktor agama dan politik berpotensi menghapuskan hampir setengah hingga 2/3 populasi Jerman pada saat itu, guys. Selain itu, terjadi perang dan pemberontakan lainnya di berbagai wilayah Eropa yang mencerminkan konflik antara Katolik dan Protestan seperti kebangkitan Jacobite di Skotlandia, perang Scambell-Caldeck di Irlandia, dan pemberontakan Belanda. Bahkan beberapa konflik yang tidak secara langsung berkaitan dengan perbedaan agama masih dipengaruhi oleh ketegangan antara umat Katolik dan Protestan. Meskipun demikian, saat ini hubungan antara gereja-gereja barat telah meningkat nih guys, dan tingkat toleransi antara denominasi semakin bertambah. Namun, perbedaan antara kepercayaan Katolik dan Protestan masih jelas terlihat dan beberapa konflik atau ketegangan masih tetap ada, baik yang bersifat secara lokal maupun global. Reformasi Protestan tidak hanya penting dalam membentuk denominasi Kristen Protestan modern, tapi juga berhasil menyoroti perbedaan fundamental antara denominasi Katolik dan Protestan. Meskipun gereja-gereja ini masih berbeda pandangan, namun mereka tetap berevolusi melalui interaksi yang kompleks dalam masyarakat yang semakin majemuk dan semakin terhubung secara global. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema yang menarik di episode berikutnya. Salam pintar!